Kalau mau jadi riset university, bubarkan infrastruktur yang berbasis pengajaran, ganti dengan infrastruktur yang berbasis riset. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua di Bincang Inovasi. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya. Pada episode kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau sebenarnya bos saya, ini atasan saya, ya, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum Hairul. Apa kabar? Luar biasa. Aku nyebutnya abang ini, Iya padahal dong. nggak boleh. Ya, Pak Warek. nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku sebutnya Bang Prof. Bang Prof. Anak-anak panggilnya Bang Prof. Iya. Santai. Nah, teman-teman, ini luar biasa nih. Saya kedatangan bos saya nih, Bang Prof Hamdi ya. Jadi Bang Prof ini kita ada di Bincang Inovasi. Ya, luar biasa ini. Biasanya kita ya ada inovasi-inovasi baru lah nanti ke depan, apa yang bisa kita berikan. Sesuai dengan namanya, Direktorat Riset dan Inovasi Berdampak Tinggi. Nah, kita ingin kenalan dulu nih sama Warek kita, karena kan ini baru dilantik juga ya, tanggal berapa? 16 Desember. 16 Desember, jadi baru 2 bulanan lah ya. Belum 2 bulan. Belum nyampe 2 bulan. Nah, tanggal 16 Februari nanti. Iya, kenalan dulu dong Bang Prof ini. Iya, Pak Warek. Siapa? Kenal. Salaman. Bang Prof. Ya. Pengen tahu nih teman-teman, sebenarnya Bang Prof tuh kuliahnya di mana dulu atau gimana? Pengen cerita lah masa kuliah dulu di UI. Jadi saya kalau bicara periode kuliah gitu, waduh malu juga nih ini. 20 tahun di atas Anda. Oh, kan umur hanya angka kan? Oh, umur hanya angka, ya. Ya udah, saya masuk UI tahun 1985. Tahun 91 saya selesai. Waktu itu saya keluarnya Dr. Andes Hamdi Muluk, psikolog. Nah, oh, Dr. Andes ya? Iya, karena dulu program psikologi itu ya sama dengan kedokteran, jadi keluarnya dokter. Jadi belum ada istilah SPSI dulu. Oh iya. Sama juga dulu belum ada istilah SCAT dulu zaman dulu. Jadi langsung profesi gitu. Nah, 91 saya tamat, habis itu 93 saya masuk S3, S2 gitu. Habis itu saya jadi konsultan dulu, sumber daya manusia, bahkan bikin konsultan perusahaan, company juga, iya. Jadi dari dulu saya sudah berwirausaha sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau balik sekarang lagi ke mimpin riset dan inovasi yang udah sekarang biasa jadinya. Ya, yang diharuskan juga untuk empowering entrepreneurship bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Jadi saya punya konsultan dulu, setelah itu baru saya masuk S3. Habis itu setelah kira-kira tahun 2099 kalau salah saya, sama profesor saya waktu itu, senior saya, Profesor Salito, disuruh balik kampus gitu loh, jadi pengajar. Jadi saya nyaris 10 tahun saya di luar dulu sebenarnya. Jadi sebelum balik lagi ke kampus. Balik lagi ke kampus menjadi akademisi begitu. Iya, punya pengalaman industri ya. Industrinya industri pada saat itu. Industri pada saat itu ya berkaitan dengan, gak jauh juga sebenarnya, consulting company saya itu menangani HR gitu, training, riset, tapi juga ada marketing riset juga. Terus mungkin kita berkaitan juga dengan waktu itu pengolahan data. Jadi data science saya mengerti juga dulu. Waktu itu belum ada bicara data science, begitu ya, Bang, ya? Kira-kira begitu. Itu pengalaman saya di dunia konsultan. Singkatnya kemudian tahun berapa gabung dengan UI lagi, Bang? Jadi seingat saya itu 99 akhir kalau nggak salah saya suruh masukin lamaran gitu. Itu pun karena waktu itu agak mungkin sejarah membelokkan saya ke arah yang saya nggak pernah duga-duga gitu. Jadi saya mengatakan ini campur tangan Tuhan ini. Pasti, pasti gitu ya. Selalu. Karena saya waktu itu berpikirnya ketika saya mengambil program doktoral itu bagian dari enrichment untuk pekerjaan saya sebagai konsultan gitu loh. Jadi nggak kepikir sebenarnya jadi akademisi sebenarnya, jadi dosen awalnya, itu. Tapi apa panggilan yang membuat abang kemudian bisa pengen jadi dosen gitu? Iya, setelah saya renung-renungkan,
saya memang senang membaca dan senang riset gitu. Senang riset. Saya dulu di luar pekerjaan konsultan saya, dulu saya sering juga membantu pusat kemasyarakatan dan kebudayaan dari tahun 96 sampai, tapi sebagai itu di UI. Iya di UI. Jadi saya merangkap waktu itu sebenarnya kerjaannya gitu lah. Artinya di luar saya punya konsultan. Di dalam riset-riset akademik kebudayaan itu diajakin teman-teman saya begitu dari kelompok soshum, ada sosiologi, ada antropologi, arkeologi. Namanya Pusat Kemasyarakatan Kebudayaan PPKB. Sekarang masih ada, tapi pindah ke FIB. Oh, di FIB. Nah, dulu tuh diletakkan di tingkat universitas PPKB itu. Dan di situ saya dulu jadi peneliti part-time. Peneliti part-time gitu loh, jadi part-time. Jadi masuk. Jadi sebenarnya ya saya senang dengan pekerjaan saintifik sebenarnya. Tanpa saya sadari gitu ya. 99 itu kembali. Iya, terus kembali. Nah, artinya kembali dan pengertian formal betul ini. Sudah melamar jadi pegawai negeri. Dan saya waktu itu tidak punya animo ataupun passionnya ya. Passion. Ya pegawai negerinya tuh bagi saya tuh begini dulu. Orang kok mau jadi pegawai negeri ya? Kan gajinya kecil. Kan seperti itu sebenarnya. Agak lucu juga sih. Ada abang di luar udah. Iya begitu kan. Berarti ada panggilan pengabdian kayaknya. Iya, jadi pengabdian setelah itu. Oke, saya bilang saya jalanin. Bahkan waktu itu sempat saya berguyon sih dengan teman-teman dengan senior saya. Kepakai bahasa orang sekarang nih. Gue ngapain jadi pegawai negeri ya, gajinya cekak gitu loh. Iya. Terus dibilang ya bantuin lah. Kan pegawai negeri masih boleh juga nyambi di luar jadi konsultan. Ya gitu-gitulah. Ya nyambi itu jadi konsultan pengabdian gitu kan. Masyarakat pengabdian masyarakat gitu kan. Ya udah kan dapat penghasilan juga. Iyalah saya coba saya bilang. Tapi ya saya masuk setelah itu pertama saya masuk itu langsung disuruh megang jadi kaprodi Magister Sains S2. Oh gitu. Gitu. Jadi saya agak beruntung gitu. Jarang-jarang orang masuk gitu. Waktu itu saya tanya, kenapa saya diminta? Karena Anda punya passion untuk mengembangkan riset dan pendidikan di level pasca sarjana. Oke. Jadi saya menjadi ketua program studi itu. Nah, sambil mengerjakan program doktoral saya, begitu kan. Nah, selesai begitu, ternyata saya keasikan di dunia akademik. Saya mengajar itu. Saya senang, bahkan saking senangnya saya takjub sendiri dengan perjalanan hidup saya. Saya bilang, zaman-zaman begitu saya bisa ngajar 5 atau 6 kelas seminggu. Cukup banyak. Bahkan hari Sabtu itu saya masih ngajar. Iya. Masih mengadakan riset, masih bidang nulis. Keilmuannya apa, Bang? Waktu itu kan saya psikologi sosial, setelah itu saya geser. Waktu saya doktoral tuh ke psikologi politik, karena waktu itu saya melihat ini kan kita di ujung reformasi waktu itu kan. Betul. Bukan di ujung, di akhir kekuasaan Orde Baru. Iya, betul. Kita masuk reformasi itu kan politik lagi in sekali gitu ya. Iya. Jadi psikologi politik. Saya masuk psikologi politik. Kemungkinan kebetulan waktu itu juga secara akademik passion saya. Tidak ada sekolahnya di sini ternyata kan. Iya. Dan saya otodidak. Jadi saya beli buku banyak-banyak di luar gitu dari Amazon. Jadi tahun segitu saya udah pelanggan Amazon yang luar biasa itu. Banyak betul. Saya takjub sendiri kalau saya bilang, dulu saya beli buku itu bisa 100 juta ya kalau diakumulasi kira-kira begitu kan. Takjub sendiri saya. Untuk ilmu psikologi politik. Dan waktu itu memang sebelumnya ada penerus-penerus sebelumnya, Bang. Maksudnya yang tidak ada. Jadi bidang baru ya, Bang. Tidak ada orang di Fakultas Psikologi itu yang belajar psikologi politik. Lah saya mau belajar kemana? Saya tanya promotor saya, dia bilang, saya juga nggak tahu itu. Ayo beli buku aja lah kita belajar sama-sama, katanya kan. Belajarlah kita kan. Jadi itu. Kemudian Bang, mohon maaf. Abang itu jadi profesor di Kukukan tahun berapa itu? Saya dapat SK September 2009. 2009. Saya mulai jadi diangkat resmi pegawai negeri itu kan sebelum CPNS ya. Iya. Saya lihat lagi SK saya 2001 itu saya baru jadi penuh
Wah, cepat sekali itu. Bisa jadi profesor dalam waktu yang singkat itu. Dari dosennya kan singkat ya. Saya agak-agak heran juga loh, kok bisa ya? Iya. Saya tuh nggak mikir sebenarnya, nggak mikir bahwa itu akan bisa berdampak. Yang saya lakukan waktu itu, saya fokus. Pokoknya saya ngajar, saya mengembangkan ilmu. Waktu itu belum populer, gitu. Sekitar tahun 2008, gitu ya. Bahwa pengelompokan staf pengajar itu berbasis kegiatan riset. Biasanya di tempat saya itu dulu ada bagian-bagian, namanya bagian, ada 6 bagian gitu. Ada bagian psikologi sosial, bagian psikologi pendidikan. Itu pengelompokan staf pengajar berbasis bidang ajar. Jadi dia mengajar apa? Jadi dikelompokkan isi satu bagian itu bisa 20, 25 gitu. Jadi kelompok besar itu lah. Nah, saya waktu itu mikirnya kebalik. Saya bilang harusnya ini dosen ini dikelompokkan dalam klaster-klaster yang kecil berbasis riset interest dia. Ya, nggak usah banyak-banyak karena kalau mengerjakan riset itu supaya fokus orangnya kecil aja. Jadi 3, 4, 5, 6 atau maksimal 7 lah jadi satu cluster group gitu kan. Tapi kan tidak ada kebijakan itu pada waktu itu. Ya. Jadi saya nekat aja. Saya mau masuk ke sana nanti. Saya bikin aja waktu itu pengantar dulu. Saya bikin aja dengan gaya sendiri ke dekan. Saya boleh nggak bikin lab sendiri? Akhirnya jadi dikasih lab tahun 2008. Politik gitu ya. Kasih lab psikologi politik. Yang anggotanya cuma saya waktu itu, ada sekretaris 1, ada mahasiswa S3 2. Kecil sekali waktu. Gitu ceritanya. Jadi intinya pertanyaan Khairul tadi, saya waktu itu mikir saya harus menjalankan tridharma juga sebaik-baiknya. Dan nggak kepikir itu akumulasi pekerjaan itu sama orang SDM dihitung. Wah, Bapak bisa diajukan ke profesor nih. Katanya kan, loh, saya bilang, saya masih lektor ini. Ya kan? Terus dia bilang, bisa apa Pak? Inpansing Pak. Inpansing. Saya juga ngerti itu istilah inpansing itu apa itu. Saya ikut aja. Inpansing Pak. Oh iya ya. Ya udah coba diurus saja. Terus dia tanya lagi. Waktu dia mau masukin 2007 sebenarnya waktu itu kum saya udah cukup. Tapi Pak, Bapak baru 3B katanya. Minimal 3C. Jadi diurus lagi, nunggu ke 3C. Nah, alhamdulillah itu 2009 itu saya dapat SK. Jadi tapi pembacaan pidatonya 2010 4 Januari. Saya masih ingat. Oh iya. Nah, jadi sekitar 14 tahun nih jadi profesor ya. 15 tahun sekarang 2025. Nah, teman-teman ada yang menarik nih, karena bidang riset dan inovasi di UI biasanya wakil rektornya itu selalu dari sebutnya dengan hard science ya Bang ya. Nah ini ada yang beda, kenapa coba Prof. Hamdi yang seorang pakar psikologi politik, rumpunnya sosial humaniora, itu kemudian menjadi rektor ya, wakil rektor di bidang riset dan inovasi. Ini karena profil beliau, kalau teman-teman boleh Google ya, beliau ini seorang pakar yang benar-benar pakar, yang menulis, yang high index-nya itu 18 ya Bang, kalau nggak salah, di Scopus itu. Lebih tinggi daripada saya, orang hard science. Itu bisa dilihat bagaimana paper-papernya kemudian high index itu mencerminkan bagaimana paper-papernya disitasi banyak gitu ya. Artinya paper yang berdampak, sehingga menurut saya ini sangat pantas dan sangat pas untuk memimpin kita di riset dan inovasi ya. Bang, sekarang kita bahas mengenai ini nih Bang, rencana Abang. Abang ini sebenarnya kan sebagai panglima besarnya ini untuk riset dan inovasi UI gitu Bang ke depan. Apa yang ingin Abang lakukan di riset inovasi ini ke depannya Bang? Oke, ya. Jadi kita bahas dulu riset dan inovasi itu basisnya apa. Ya. Oke. Kalau outputnya kita udah tahu sih sebenarnya. Outputnya tentu tidak lebih dari misalnya paper-paper yang orang bicara sekarang, yang disitasi yang Anda sebut tadi, di jurnal-jurnal, di proceeding, terutama jurnal, jurnal Q1, Q2, Q3, tier 1, tier 2, dan seterusnya. Tapi jurnal-jurnal yang paling hebat tentu yang disebut dengan reputation journal itu. Dan setiap bidang ilmu udah punya gitu. Mereka punya flagship jurnal yang paling presisius dan semua ilmuwan
bicara di situ, dan setelah itu menjadi barometer kecanggihan orang mengembangkan teori. Jadi teori production ini, gitu. Dan ujung dari teori production nanti tentu adalah kita tahu Nobel Prize atau academic award yang setara dengan Nobel Prize. Kan banyak juga kan? Nggak ada Nobel Prize tapi dibikinin, gitu lah, setara gitu. Itu pencapaian dalam teori building gitu. Tapi sains kan tidak hanya masalah pencapaian teori. Sains selalu punya sisi applied. Aplikasinya apa? Aplikasi itu nanti bisa menjelma menjadi bentuk macam-macam. Nah, kalau applied itu di bidang helping profession seperti saya, kedokteran gigi dan itu menolong banyak orang untuk mengurangi penyakit, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Atau nanti applied-nya dalam bentuk produk, gitu kan, teknologi, paten, lisensi dan segala macamnya membuat dunia tercerahkan. Dan itu langsung berdampak kepada teman-teman saintifik itu dalam bentuk produk kepada ekonomi. Jadi kalau orang bicara ekonomi negara-negara yang kaya itu kita tahu lah, bukan karena dia punya kekayaan alam yang melimpah, tapi hasil added value kan, hasil dari ekonomi yang berbasis knowledge, berbasis scientific, berbasis research yang panjang itu, gitu. Nah, itu outputnya dari proses pencapaian yang kita bicarakan bidang kita ini, research and innovation, innovation gitu loh. Produknya kita, ujungnya kita udah tahu gitu. Permasalahan sekarang bagaimana mencapai itu. Gitu. Berarti kita harus punya akademisi atau scholar yang memang pengetahuannya paripurna. Nah, itu mungkin kita bilang unggul itu. Pasti dia unggul di bidangnya semua. Kompetensinya bagus, gitu. Sekolahnya bagus, ya. Nah, kompetensinya paling paling hebat lah, ya kan. Kedua, nah tentu peneliti ujung tombaknya. Peneliti itu kalau di kita ada dua sih orang memahami peneliti. Peneliti di brain gitu loh. Dia hanya meneliti tapi nggak mengajar. Tapi sesungguhnya orang harus pahami, ketika orang menjadi scholar, menjadi dosen gitu, faculty member, kemudian disebutnya faculty staff kan, berada di universitas. Nah, sebenarnya tugas paling utamanya adalah menghasilkan knowledge itu, karena di situ pusat peradaban itu, universitas sebagai pusat peradaban, dia motor penggerak itu sesungguhnya di situ. Walaupun kita ada juga peneliti di tempat lain seperti di research center gitu loh. Tapi di seluruh dunia sebenarnya di mana orang menemukan peneliti paling handal? Di universitas. Nah, apalagi nih, kita garis bawahin lagi nih, apalagi kalau dia mengklaim sebagai research university. Artinya faculty membernya itu identitasnya peneliti dulu, dia punya ilmu yang bagus, dia melakukan proses pencarian ilmu pengetahuan yang kita sebut riset itu, membuat teori, membuat produk, mengembangkan menjadi produk-produk macam-macam nanti. Nah, di kita kan ada konsep Tridharma itu, ya kan? Tapi di balik Tridharma itu urutannya pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu community services gitu. Ya, karena kalau kita menghasilkan sesuatu dari pekerjaan ilmiah kita berbentuk tadi layanan, berbentuk tadi macam-macam produk, nanti bisa dipakai untuk diabdikan untuk kemajuan masyarakat, kemajuan negara, kan itu konsepnya. Nah, Tridharma ini memang kalau kita renungkan berat sih. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, kalau kita mau mengklaim, ini riset university. Risetnya dulu diambil sebagai yang utama. Iya. Gitu. Nah, setelah itu baru dengan pengayaan dia lewat riset itu, ya, dia bisa menularkan itu, mengajarkan itu ke kelas-kelas. Gitu. Jadi harusnya pengajaran yang bagus itu tidak hanya menceritakan apa yang ada di buku, tapi dia juga punya
pengetahuan yang dia create sendiri dari pengalaman riset dan inovasinya dia share di kelas. Nah itu seharusnya universitas yang kita bilang nanti riset university. Nah sekarang nanti ada lagi tuntutan baru kan, tren baru di luar negeri. Kalau riset university itu menghasilkan banyak produk inovasi dan dia harus think like entrepreneur. Bagaimana ini bisa dijual juga dan uangnya itu penghasil kembali lagi ke universitas untuk investasi riset lagi untuk supaya universitas itu punya dana yang bagus, yang cukup banyak untuk melakukan lagi riset-riset karena riset itu kan berketerusan itu loh, berkesinambungan. Kalau sekarang kita tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan nanti kan tahap 4 dananya harus lebih besar, kan begitu. Nah jadi makanya diminta untuk income generate itu harus begitu, itu universitas maju itu begitu semua di luar. Nah pertanyaannya sekarang, dosen-dosen itu sekarang punya milieu, punya infrastruktur kah? Punya dukungan struktur untuk betul-betul menjadi periset? Itu pertanyaannya. Iya, kan ini kita berbicara majority lah di Indonesia maupun di kampus kita gitu ya. Seolah-olah kan misalnya kalau ditanya Bapak jadi dosen gitu kan, ditanya gitu kan, ngajarnya apa gitu ya. Betul. Nggak ditanya menelitinya apa gitu. Betul. Gimana Bang? Itu yang saya maksud karena memang secara penataan struktural, penataan struktur ini dan juga kita menghayati universitas itu sebagai unit apa sebenarnya. Itu pertanyaan fundamental, filosofis banget. Kita memanai universitas ini apakah teaching university? Kalau kita memanai teaching university yang majority, seperti yang Khairul tadi bilang, orang akan merasa saya ini dosen, terus kesadaran dia dan juga menghayati identitas dia, ya pengajar. Pengajar, saya ingin dikenal sebagai ngajar apa. Dan dia kalau ditanya orang, Bapak ngajar apa? Mbak dosen yang ngajar. Itu hal yang paling umum di Indonesia kan. Jadi konsepsi dari seluruh, hampir mungkin mayoritas masyarakat mengatakan dia dosen, ditanya ngajar apa. Tapi kalau Anda ketemu di luar, pasti Khairul ngalamin. Kalau pergi konferensi, ketemu kolega-kolega di luar, ditanyanya bukan ngajar apa. Anda risetnya di bidang apa? Anda risetnya di bidang apa? Atau minimal nanti Anda dari lab mana? Dari lab mana? Dari lab mana? Itu artinya lab yang punya kekhasan untuk meneliti satu topik tertentu ya kan? Misalnya, saya dari lab kognitif neuroscience, saya dari lab cognitive decision making. Sama juga. Kalau di elektro misalnya, Khairul apa nih? Saya di bidang tenaga listrikan. Misalnya di ketenaga listrikan. Nanti ada lagi, saya lab khusus untuk tenaga listrik, bukan listrik, misalnya soal LED. LED ini kan ada LED khusus itu, lampu LED itu sendiri tuh, ya kayak gitu ya. Saya nanti lab microchip, lebih spesifik lagi kayak gitu. Nah, orang nanya di situ gitu. Bang Prof, mohon maaf memotong ini. Berarti Bang Prof atau Pak Warek ini ingin melakukan perubahan kultural dan struktural. Yes. Itu yang saya pikirkan. Waktu saya dulu 2008, saya minta ke dekan saya bilang, bikinin saya lab. Lab itu adalah unit riset, di mana para periset, dosen maksudnya, dosen, fokus meriset tentang hal-hal yang bersifat kajian-kajian psikologi politik. Orang-orang yang punya interest riset yang sama, diklasterkan, berkumpul di situ, 4, 5, 6 orang. Waktu itu kan tidak ada policy seperti itu. Karena polisinya masih ini bagian psikologi sosial, isinya 25 orang, 26 orang. Too big gitu loh. Terlalu besar ya. Too big gitu loh untuk melakukan. Nah, pada waktu itu 26 itu kalau ditanya apakah 26 orang itu kebagian ngajar semua? Iya. Karena dia diatur, kamu ngajar kuliah ini gitu. Kalau ada rapat-rapat bagian itu yang bicarakan rapat pembagian kuliah semua. Kuliah apa, nanti SAP-nya apa dan seterusnya begitulah. Tiap hari itu yang dibicarakan. Dan itu yang menjadi passion diperbincangkan dan menjadi behavior sehari-hari. Bukan riset. Nah,
Riset biasanya kalau dengan format seperti bagian itu, kalau ada proyek riset, kepala bagian bilang, kita dapat proyek A gitu, tapi mungkin hanya bisa menyerap 6 orang dosen atau 3 orang, duitnya nggak cukup, gitu. Siapa yang mau? Angkat tangan, gitu. Atau dibagi berdasarkan entah kedekatan lah, gitu ya. Atau ada alasan yang agak lebih masuk akal, katanya topik. Ini topiknya si A, si B, gitu loh. Yang nggak kebagian dana, ya udah diam aja dulu. Karena nggak ada kewajiban juga. Akhirnya itu yang jadi pemikiran saya. Oh, berarti kalau orang itu punya passion riset sendiri-sendiri, mungkin dia cuma mencari jalan sendiri-sendiri saja sebagai individual. Ada 2, 3, 4 orang, termasuk saya, melakukan secara individual. Betul. 6, 3, 4, 3 orang. Jadi individual base saja, dia cari dana penelitian sendiri, dia lakukan sendiri, gitu loh. Tidak terintegrasi dalam sebuah sistem. Jadi kalau yang pengen passion risetnya bagus, nulisnya bagus, saya maju sendiri. Nah, itu sebabnya saya pelajari. Kenapa sulit waktu itu guru besar lahir? Karena publikasinya minim. Betul. Publikasi minim kenapa? Karena dia tidak melakukan riset. Nah, kenapa tidak melakukan riset? Karena tidak diwajibkan. Kira-kira begitulah. Atau mungkin juga infrastruktur, Bang? Termasuk juga. Karena infrastruktur yang bernama bagian itu kan hanya membagi orang berdasarkan role pengajaran. Role pengajaran itu berlaku dari semester ke semester gitu loh. Waktu itu saya bilang enggak, ini salah. Saya gitu kan. Saya ini harusnya berbasis lab. Jadi keluarlah sebenarnya gagasan dari saya yang disebut dengan cluster based group researcher. Jadi researcher di cluster menjadi kelompok kecil gitu untuk menjadi unit, dan unit ini yang menjadi struktur baru. Tapi risiko seperti itu adalah tidak mungkin ada struktur 2 kan. Ada bagian, ada lagi cluster based group researcher atau lab, kelompok riset lah. Kelompok riset ya. Kelompok riset gitu loh. Jadi saya waktu itu berpikir 2012 saya sempat sebenarnya ikut pemilihan dekan itu 2012. Saya propose itu. Tapi konsepnya masih belum diterima ya. Belum diterima pada waktu itu. Tapi kemudian gini, Bang. Abang kan nggak mau menawarkan sesuatu konsep yang baru dan kemudian belum pernah dicoba. Tapi Abang sendiri kan sebenarnya udah membuktikan itu, Bang. Iya, saya sudah membuktikan itu. Hasilnya gimana, Bang? Jadi setelah 2008 itu, kan saya mencoba dengan cara saya sendiri aja. Jadi berdirilah lab. Itu satu-satunya lab psikologi itu, lab psikologi politik tempat saya itu. Kita artinya saya merekrut beberapa dosen yang berminat gitu. Kita men-set target, kita mencari hibah, kita membuat jejaring gitu. Kita memikirkan publikasi. Nah, berjalannya waktu itu ternyata lab itu menghasilkan luaran gitu yang nyaris waktu itu sempat dihitung oleh manajer riset atau Wadik 1, saya ingat saya. Wah, ini udah hampir 1/3 dari kontribusi dari Huta Psikologi dari lab itu gitu. Nah, mungkin itu membuat orang melihat gitu loh. Oh, ternyata memang kalau untuk mencapai tadi target-target kita sebut di depan tadi itu, itu memang satu publikasi ya, Bang ya. Satu publikasi, terus dan bentuk-bentuk terapan yang lain. Abang selalu nyampaikan yang tas-tas itu, Bang. Oh iya, itu guyonan saya gitu. Guyonan saya tuh begini, saya bilang kalau untuk sukses kan kita perlu intelektualitas. Oke lah, tadi kompetensi sebagai peneliti, sebagai pengajar, orang harus membuat itu menjadi excellent. Intelektualitas, kapasitasnya harus dapat gitu kan, sebagai periset, sebagai menjalankan tridharma lah. Kapasitasnya harus bagus. Terus orang nanya, tapi kalau nanti untuk melakukan itu dia tidak dapat juga insentif dalam penghasilan yang layak. Kan orang malas melakukan riset itu. Betul. Terus saya bergurau, wah kalau gitu biar betul ya, ada
intelektualitas, ada kapasitas, dan perlu juga integritas. Karena kita perlu melakukan dengan benar, gitu, tidak melanggar aturan, gitu. Yeah. Tapi saya bilang keempat juga perlu ini. Orang perlu juga isi tas. Jadi kalau isi tasnya nggak ada, nah selama perlu ini isi tas, ya 4 as ini. Dan itu bisa tercapai dengan adanya. Nah, Abang udah membuktikan itu ya? Iya, di lab saya, alhamdulillah saya lihat gitu kan. Gimana kita dengan dapat proyek-proyek riset, ya macam-macam, pendanaan dari macam-macam, ya. Pernah dari UNDP, pernah dari proyek-proyek macam-macam gitu ya. Dari kementerian, dari BNPT, dari banyak itu mitra-mitra kita itu. Artinya itu cukup membuat orang-orang di lab itu dapat penghasilan, sekaligus memproduksi paper, memproduksi macam-macam produk turunannya, termasuk juga modul training, alat ukur gitu. Jadi sangat produktif ya Bang. Jadi produktif itu, dan itu saya lihat dari waktu ke waktu penanjakan itu kayak bukan 2 kali 3 itu eksponensial gitu, gitu. Betul. Jadi tambah lagi satu peneliti tempat saya atau dosen baru, itu srek gitu kan, karena dia terpengaruh dari dari kolega-koleganya yang udah jalan. Betul. Nah, mungkin di tempat saya itu sekarang ada 2 profesornya. Ya. Oh, dari lab psikologi politik ya. Oh, dan mungkin sekarang dokter-dokter di situ yang punya high index rata-rata di atas 10 semua. Wah, bidang sosial high index seperti itu pasti akan. Ini bidang sosial loh teman-teman ya. Kalau bidang keteknikan atau MIPA, Saintek dan sebagainya itu lebih mudah ya untuk bisa cepat lah dibandingkan. Tapi Bang Prof ini udah membuktikan dengan konsep yang seperti itu akan. Nah Bang, kalau begitu ini konsep. Jadi satu berpikirnya simpel sebenarnya. Kita balik lagi tadi. Kalau kita hanya memproduksi, kalau kita hanya ingin melihat dosen ini sebagai pengajar, bikinlah infrastruktur yang nyaman buat dia sebagai pengajar. Akhirnya dia akan jadi pengajar. Kalau kita ingin membuat dosen itu, dia nyaman menjadi peneliti dengan skala tas-tas tadi itu, buatlah infrastruktur berbasis penelitian. Nah, pada waktu itu saya propose, kalau mau jadi research university, bubarkan infrastruktur yang berbasis pengajaran, ganti dengan infrastruktur yang berbasis riset. Jadi kalau ibarat di pabrik, kalau Anda ingin menghasilkan produknya adalah ban, anggap aja ban itu riset, ganti dari unit pembuatan ban. Tapi kalau nanti selama ini pabrik itu menghasilkan bodi mobil itu misalnya pengajaran, ya ganti, bubarkan itu unit yang memproduksi rangka mobil, ganti memproduksi ban. Sesimpel itu konsepnya, sesimpel itu. Dan ternyata sekarang setelah di akhir COVID itu tahun berapa ya? Mungkin 2021 gitu ya. Terus Dekan Fakultas Psikologi, terima kasih buat Bu Dr. Cut Rifa Mutia, memutuskan membubarkan bagian itu dan mengganti dengan unit memproduksi ban itu. Jadi rangka mobilnya dibubarin. Diganti dengan. Wah, ini lebih masif lagi nih sekarang berarti ya. Jadi gitu. Karena melihat keberhasilan dari yang sebelumnya ya. Mungkin nah, jadi ketika saya diminta menjadi Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi, saya cuma merimain lagi konsep saya tahun 2012 dan udah saya jalanin. Dan gitu memang loh. Bang Prof, kalau kita lihat di luar negeri gitu, memang ya konsepnya ini gitu kan? Betul ya. Betul. Jadi sebenarnya saya hanya mencoba mengaplikasikan juga apa yang secara umum terjadi di luar negeri, gitu, bahwa dosen yang itu harus punya unit struktur kelompok yang mewadahi dia sebagai peneliti terutama itu. Dan soal ngajar itu sebenarnya persoalan seperti ini. Kalau dia scholar,
dia sudah ngasih ilmu itu. Anda kasih assign untuk mengajar di kelas, dia pasti bisa. Pasti. Jadi artinya itu tidak perlu kita kita nurturing. Bagaimana cara mengajar ya? Itu urusan pribadi lah. Tapi kalau riset harus di nurturing. Artinya harus dipupuk. Harus ada coachingnya ya? Harus ada coachingnya, infrastrukturnya. Ibarat kalau kita tanaman gitu, supaya dia tumbuh, memang pupuknya diberi, lingkungannya dijaga, infrastrukturnya dijaga, semangatnya dijaga, kulturnya dijaga. Nah, memang harus orang dikelompokkan menjadi cluster based group researcher ini. Itu peneliti berkelompok menjadi, atau namanya boleh kita sebut kelompok riset atau lab ya, atau lab gitu loh, karena secara hakikat sama. Nah, dalam filosofi ada istilah epistemic community, jadi sekelompok orang yang punya passion untuk mengembangkan sains, mengembangkan pemikiran, dan dia berkumpul tiap hari dalam sebuah tempat, sebuah komunitas begitu, di mana brainstorming, adu pendapat, adu gagasan, diskusi, merumuskan pemikiran. Nah, dan tentu setelah itu supaya riset, satu-satunya cara dalam ilmu pengetahuan memajukan sains kan suruh riset, dan dia merancang program riset di situ, riset inovasi, pengabdian masyarakat yang tadi kita sebut di depan itu produk dari sains. Jadi itu tridharmanya juga nggak hilang gitu. Nggak hilang. Di dalam itu tridharma dia harus ramu ya. Semua. Dan bahkan nanti konsep tridharma itu disambungkan lagi dengan konsep entrepreneurial system model. Nanti bisa dia kapitalisasi untuk dijual. Nah, itu sekarang yang kita tegaskan sekarang dengan UI yang baru ini. Unggul, impactful itu inovasi itu gitu. Dan sekaligus memenuhi misi dari 5 strategi strategic mission UI. Anda tahu itu kan? Empowering entrepreneurship gitu ya. Improving education access and quality itu mungkin ke arah pendidikan. Nah, yang di bidang 3 jelas mandatnya meningkatkan, improving research and innovation yang impactful, gitu. Nanti ada satu lagi global competitiveness. Otomatis kalau risetnya impactful, gitu ya, risetnya bagus, gitu, inovatif dan impactful, dan disitasi oleh kolega kita dulu, otomatis global competitiveness kita naik. Itu pasti. Ya, baru misi kelima tadi yang berkaitan dengan transformasi governance ya. Tata kelola yang bagus gitu. Jadi, Bang, ini pasti banyak pertanyaan ini dari teman-teman dosen. Sebenarnya konsep daripada kelompok risetnya itu yang seperti apa itu, Bang? Jadinya? Jadi sederhana sih sebenarnya kelompok riset. Artinya kita punya filosofi, tidak boleh ada lagi yang tertinggal. No one left behind. Tidak balik lagi tadi cerita saya waktu tahun-tahun 2000-an awal itu, ya orang hanya dikelompokkan menjadi masuk di bagian gitu ya, bagian yang bersifat pengajaran. Memang terbagi semua, nggak ada yang nggak ngajar. Jadi kalau dulu no one left behind in teaching udah selesai, udah pasti. Tapi waktu itu kan kalau ada proyek riset, karena itu pekerjaan sekunder, banyak orang nggak kebagian sebenarnya. Betul. Saya balik sekarang, saya bilang no one left behind itu sebagai researcher. Kalau dia sekarang tidak punya rumah riset, dibikinin rumahnya. Dan itu mandatori. Nah, ini penting ini. Dikelompok-kelompokkan berarti. Dikelompokkan, dibagi ya sesuai dengan minat risetnya, di klaster yang sama menjadi satu klaster. Kita bikinin ruangannya. Jadi kita bikin strukturnya. Nah, strukturnya harus ada ketuanya, harus ada nanti di bawahnya mungkin sekretaris atau apalah. Nggak usah banyak-banyak. 3 sampai 5, 6, 3 sampai 7 lah. Kenapa sedikit, Bang? Karena gini, kalau nanti terlalu besar,
nanti bergerombol dia. Oh iya. Gitu. Dan satu lagi juga ada free rider. Ada free rider berarti. Nanti yang ngerjain 2, 3, 4 orang, ya 10 orang numpang nama. Oh gitu ya. Ya itu nggak ada bedanya dengan bagian yang dulu. Tadi. Ya, karena ini kita supaya semuanya berkembang ya. Ya, semuanya berkembang. Nah ada juga kalau dia 3 sampai 7 dan dia betul-betul perform. Nah, semua kebagian riset itu, dan masing-masing orang itu nanti akan punya dignity lah, karena dia memang punya track record yang hampir sama dengan teman-teman yang lain di kelompok riset gitu, dan kalau dia nggak perform, mungkin dia malu juga. Nah itu, jadi kecil kemungkinan dia akan free rider, karena begini, betul. Kalau 20 orang bisa numpang di situ, walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Kalau ini 7 atau 5, publik gampang ingatnya. Itu juga. Pasti. Di kelompok riset itu coba 5 orang, si A, si B, si B, si C. Dan orang tahu, dia udah ngapain aja nih, yang ini ngapain aja. Nah, itu mungkin memaksa orang, ya, harus sekarang serius melakukan pekerjaan riset dan publikasi. Supaya track record-nya terlihat. Gitu. Karena kita pampangin di website nanti. Iya, harus punya website berarti ya. Ya, jadi keuntungan dari membuat cara kita mengelola bisnis perguruan tinggi dengan berbasis riset adalah satu, ini memang riset. Ini filosofinya knowledge production. Kita bukan lagi consumer ilmu pengetahuan. Oke. Selanjutnya nanti kan kalau grand riset itu sekarang para pemberi dana gitu akan melihat track record dari lab, betul, ketimbang hanya individu. Nah jadi nanti pemberi dana itu kan lihat, ada labnya di UI, anggotanya ada 4 atau 5 atau 7 misalnya. Track recordnya ini, publikasinya ini, dan itu terekam semua di web, gitu ya. Nah mudah juga bagi kita. Bagi kita sekarang untuk orang suka bilang gini, ini kepakarannya apa ya? Ada direktori kepakaran misalnya gitu kan. Itu jelas sekarang gitu. Betul. Dan yang lebih penting ya, ini akan membuat transformasi besar-besaran gitu. Yang mungkin awal-awal pasti akan ada turbulensi lah. Ada turbulensi lah. Untuk menyesuaikan gitu loh. Tapi sekarang kita sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Ketika misalnya kita ingin betul-betul menjadikan Universitas Indonesia adalah Research University, dan bahkan kemarin tagline-nya adalah Research University sekaligus adalah Entrepreneur University. Entrepreneur University berbasis riset, kan kira-kira gitu. Nah sekarang tambah lagi tagline-nya kita mau unggul dan impactful. Nah itu rumusnya memperbanyak para periset, memperbanyak para periset yang impactful itu. Rumahnya harus kita bikinin, nanti insentifnya kita cari. Termasuk infrastruktur ya. Infrastrukturnya harus. Jadi infrastrukturnya memang harus dirombak gitu, dan bahkan secara fisik. Jadi dosen-dosen itu memang harus punya lab yang representatif lah. Istilah saya cozy lah, kalau perlu cozy enak itu loh. Di situ ada mesin kopinya juga, di situ juga ada TV besarnya, orang betah di situ. Jadi kalau ngajar dia nggak langsung pulang, dia balik lagi ke rumahnya, mingle dengan koleganya, membicarakan tridharma, membuat target, dan sekaligus sebenarnya kalau kita merekrut S2, S3 itu selayaknya berbasis lab. Gitu. Jadi orang yang mau masuk S2 S3 kita tanya, kamu mau S2 S3 di lab yang mana? Sama profesor yang mana? Nah, nanti motor dari penggerak riset itu juga sebagian besar adalah S2 S3. Itu praktek yang sering terjadi di luar negeri. Betul. Bang, kalau begitu abang kan sebagai wakil rektor berarti kan mempersiapkan regulasinya tuh. Dalam bentuk apa Bang regulasi? Jadi sekarang sedang di draft, sudah di draft sih. Tinggal di Biro Layanan Hukumnya untuk peraturan rektor tentang kelompok riset
atau strip laboratorium. Jadi nanti kalau SK-nya sudah ditandatangani, berarti ini mandatori. Setiap fakultas harus mentransform ya unit-unit bisnisnya gitu ya, dari memang basisnya pengajaran menjadi basis penelitian atau riset ya. Dan itu ada di departemen ya Bang ya? Ada di departemen. Jadi di departemen artinya kita mau setiap dosen di UI itu tidak ada yang left behind sebagai researcher. Kalau sebagai pengajar semua udah terlayani, sudah jadi pengajar. Sekarang konsep saya adalah no one left behind. No one left behind as researcher. Gitu. Menarik Bang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dia sukses gitu. Amin. Insya Allah. Saya sangat percaya sebagai tim pendukung Prof. Hamdi ya, Pak Warek dalam bidang riset dan inovasi, teman-teman semua. Jadi ini ada perubahan struktur, kultur yang kemudian dan behavior. Ini perubahan yang cukup signifikan. Mari kita sama-sama bergerak ke arah sana karena kita juga dituntut ya untuk menghasilkan riset-riset yang berdampak tinggi. Ya, tadi ada produk, inovasi. Inovasi itu bukan hanya produk sebenarnya, bisa juga jasa, layanan, dan lain sebagainya. Nah, tadi dibahas tuntas teman-teman dengan Prof. Hamdi. Terima kasih Prof. Sudah ini. Pokoknya ingat ya, no one left behind. No one left behind ya. Sebenarnya ini adalah satu tagline yang tidak boleh siapapun tertinggal gitu ya. Kalau semua orang kalau bisa jadi champion semua ya Bang gitu ya. Jadi champion semua. Sehingga teman-teman semua Prof. Hamdi ingin mencoba untuk mengajak kita semua, mari kita sama-sama aktif, bergerak untuk bisa sama-sama sukses. Kita membawa UI ini menjadi universitas yang unggul, impactful untuk Indonesia. Kita ketemu lagi, terima kasih sekali lagi Prof. Salaman dulu kita. Teman-teman, kita kembali lagi di Bincang Inovasi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.